Kota Makassar 2020 yang semakin menarik, dan di paruh debat publik kali ini seluruh pasangan calon akan menjawab tema toleransi. Berikut profil akademisi panelis tema toleransi. Menyusun materi tema toleransi dan kerukunan, Profesor Dr. Haji Arifuddin Ahmad, Magister Agama, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015-2019. Pada segmen ini, seluruh pasangan calon akan mendapatkan pertanyaan seputar toleransi yang ada di tengah masyarakat Makassar yang nantinya akan dijawab selama 1 menit 30 detik dan dapat ditanggapi oleh pasangan calon lain selama 30 detik dan ditanggapi kembali oleh pasangan calon yang diberikan pertanyaan selama 30 detik. Kami ingatkan kembali, mohon disimak baik-baik pertanyaannya karena saya hanya akan membacakan di awal saja. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 4 untuk menjawab dengan pertanyaan, Makassar adalah kota yang beragam. Dalam konteks tersebut, bagaimana kebijakan paslon jika terpilih menjadi wali kota Makassar untuk menjamin kehidupan yang damai, aman, tentram, dan rukun dalam keragaman suku bangsa, agama, dan ras atau sara, serta perbedaan profesi dan pilihan dalam pilkada kota Makassar agar pembangunan dapat terus tumbuh dengan baik berdasarkan keadilan sosial sekaligus menjaga NKRI tidak terjadi dominasi kelompok mayoritas terhadap minoritas baik dari segi paham keagamaan, pendirian rumah ibadah maupun jaminan produk halal. Waktu 1 menit 30 detik dihitung saat pasangan calon mulai berbicara. Toleransi tidak hanya bisa diajarkan, tetapi toleransi harus dicontohkan, ditiru dan dikubur. Dan yang paling penting adalah menanamkan cara berpikir psikologis terhadap toleransi. Toleransi tidak bisa hanya dirapatkan, apalagi dipidatokan. Untuk itu, kami memprogramkan bahwa penanganan toleransi dengan 3 sistem, yaitu edukasi, sosialisasi, dan interaksi tokoh serta lembaga. Edukasi, kita berharap di setiap hari Jumat ada program literasi kitab suci. Bagi yang beragama Islam, membaca dan mengkaji Al-Quran. Bagi agama Nasrani, membaca dan mengkaji Injil. Dan bagi agama-agama lainnya, di dalam satu sekolah di hari Jumat, mereka bersama-sama untuk mengkaji kitab sucinya masing-masing. Kemudian sosialisasi, kita buat epicentrum. Pemuda kembali ke masjid, pemuda kembali ke gereja. Dengan epicentrum budaya dan agama untuk kaum milenial itu akan menjadikan kembali back mind dan mindsetnya untuk mengedepankan toleransi di antara mereka. Kemudian interaksi antara tokoh dan lembaga adat dan keagamaan untuk memetakan peta-peta konflik yang akan. Waktu habis, berikutnya kami silakan pasangan calon nomor urut 1 menanggapi. Waktunya 30 detik dihitung saat Anda berbicara. Perlawanan dengan toleransi adalah radikalisme. Bagaimana paslon nomor 4 untuk mencegah kata radikalisme? Kadang-kadang radikalisme bisa dilihat dalam hal-hal yang lebih politis. Tapi radikalisme dari setiap umat beragama, dan radikalisme juga bukan hanya Islam, tetapi seluruh agama juga harus bersama-sama untuk bagaimana mencegah radikalisme. Bagaimana konsep saudara mengenai hal ini? Masih ada waktu? Cukup. Berikutnya kami silakan pasangan calon nomor urut 2 menanggapi. Waktunya 30 detik dihitung saat Anda berbicara. Baik, bagaimana konsep pasangan calon nomor 4 dalam rangka penyelenggaraan hari-hari besar setiap agama yang ada di Kota Makassar? Seperti apa pasangan calon nomor 4 melihat kebebasan yang dilakukan untuk memperingati hari-hari besar itu? Terima kasih. Masih ada waktu? Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 menanggapi. Waktunya 30 detik dihitung saat Anda berbicara. Bagaimana yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh paslon nomor 4 untuk menghargai pluralisme di Kota Makassar sehingga menjadi suatu hal yang baik ke depannya. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Selanjutnya kami silakan kembali pasangan calon nomor urut 4 menanggapi kembali dengan waktu 30 detik dihitung saat Anda mulai berbicara. Sekali lagi, dengan sistem edukasi, kita menjaga bahwa stigma, radikalisme, dan sebagainya itu tertanam dimulai dari kita kecil. Dengan membiasakan
menirukan dan mengguguhkan bahwa ada pluralisme di antara mereka dan satu dalam kemanusiaan, itu menjadikan mereka akan hidup di masa yang akan datang jauh lebih toleran. Dan itu kita harus tanamkan dari sekarang untuk masa yang akan datang. Ya, waktu habis selanjutnya pertanyaan yang sama untuk pasangan calon nomor urut 1, waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Isu toleransi adalah isu yang paling hakiki yang diangkat oleh Adamah pasangan nomor 1. Pada saat kita menyampaikan visi misi, ada kata untuk semua. Sedangkan pada visi misi yang kami ajukan 3 misi, terdapat kata inklusif. Itu tandanya bahwa toleransi berada pada semua, mulai dari visi, misi, dan program strategis kami. Di program strategis kami ada namanya perkuatan keimanan umat, di mana pendidikan tentang toleransi ada pada masing-masing umat, agar supaya masing-masing umat mengurus umatnya masing-masing untuk mendidik mereka. Kalau mereka memperdalam agamanya masing-masing, insya Allah bagian daripada sekat-sekat yang menyebabkan toleransi itu bisa hilang, akan tentunya menjadi bahagian yang bisa kita atasi bersama. Ada satu pepatah mengatakan, jangan jadikan tembok menjadi batas, jangan jadikan batas menjadi tembok yang memisahkan, tapi jadikanlah batas menjadi ruang-ruang yang menarik, ruang-ruang yang saling membutuhkan dalam satu rumah besar Kota Makassar. Itulah arti sebuah toleransi yang menjadi bahagian daripada program strategis kami. Masih ada waktu? Selanjutnya kami silakan pasangan calon nomor urut 2 menanggapi, waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Makassar adalah miniaturnya Sulawesi Selatan, bahkan dapat dikatakan miniaturnya Indonesia yang dihuni berbagai macam suku, agama, ras, dan warna kulit. Sekarang kira-kira seperti apa pasangan nomor urut 1 untuk merajuk kebersamaan ini sehingga hidup dalam rukun dan damai menghuni kota yang sama-sama kita cintai? Masih ada waktu? Ya, berikutnya kami silakan pasangan calon nomor urut 3 menanggapi, waktunya 30 detik dihitung saat Anda mulai berbicara. Waktu kami jadi wakil wali kota dulu, walaupun dengan kewenangan yang sangat terbatas, kita dulu punya program namanya Religious Park. Dan insya Allah ketika kami jadi wali kota, pasti akan kami laksanakan itu karena akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana mengajarkan toleransi yang terbaik. Bagaimana supaya taman religi ini betul-betul memberikan pendidikan sejak dini. Dan insya Allah nanti ada sharing resources antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, sekolah agama yang satu dengan sekolah agama yang lain di-share. Sehingga field tripnya mereka itu menjadi waktu habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 4 menanggapi, waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Kita membangun toleransi dengan tidak menstigma satupun agama dan tidak menstigma umatnya. Yang kita bangun toleransi di akal pikiran manusia. Sekali lagi, toleransi bisa berbeda, tetapi satu dalam kemanusiaan. Manusia punya pikiran, dan pikiran itu dibentuk oleh edukasi. Makanya, jangan kita sampaikan untuk ada perbedaan di setiap sekolah dan tempat edukasi lainnya. Ya, waktu habis. Berikutnya kami silakan pasangan calon nomor urut 1 menanggapi kembali, waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Makanya toleransi menjadi bagian penting dari visi misi kami yang akan menjadi RPJMD. Kenapa ada suatu program khusus tentang toleransi, yaitu perkuatan keimanan umat? Karena jika setiap umat sudah punya keimanan dan akhlak yang baik, pasti dia toleran. Di Islam jelas adalah rahmatan lil alamin. Ada selalu pintu-pintu untuk kita toleran. Di Al-Quran jelas sekali, rahmatan lil alamin adalah kunci daripada toleransi. Maka dengan itu pendidikan umat oleh masing-masing agama sangat penting untuk membangun. Waktu habis. Selanjutnya pasangan calon 2 menjawab pertanyaan yang sama, waktu 1 menit 30 detik dihitung saat mulai berbicara. Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara masalah toleransi, tentu kita akan berbicara masalah keberagaman dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Di dalam proses yang kita lakukan di Kota Makassar ini, memang kita harus membangun atau memberi ruang kepada seluruh pemeluk agama untuk melaksanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mereka akan lakukan tanpa harus membeda-bedakan dari mana mereka datang dan seperti apa acara yang akan mereka lakukan. Ini menumbuhkan supaya setiap pemeluk agama yang ada di Kota Makassar ini mampu dengan bebas, mampu dengan
dengan yakin dan secara bersama-sama bisa memperdalam kemampuan untuk menerima respon terhadap apa yang akan mereka lakukan ke depan. Sehingga di Makassar ini harus memang kita berbagi bersama. Makassar ini sudah dari dulu terkenal sebagai kota yang sangat terbuka, kota di mana seluruh orang bisa datang untuk berdagang, kota seluruh orang bisa datang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial maupun bersifat ekonomi. Jadi menurut saya hal yang paling penting ditanamkan di dalam sistem toleransi yang ada di Kota Makassar ini adalah menanamkan sifat-sifat toleransi itu mulai dari pendidikan dasar anak-anak kita, sehingga ke depan tidak muncul egoisme dalam melakukan seluruh kegiatan sosial yang ada di Kota Makassar. Seperti itu. Waktu? Ya. Selanjutnya kami silakan pasangan calon nomor urut 3 menanggapi. Waktunya 30 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih. Berkenaan dengan pemaparan Bapak, ada yang sedikit berbeda dengan hasil dari Setara Institut yang mengatakan bahwa Makassar adalah termasuk kota yang intoleran. Apakah Bapak setuju dengan kondisi seperti itu, penilaian seperti itu, atau tidak setuju? Dan kalaupun setuju, bagaimana penanganan yang Bapak lakukan untuk memberikan Makassar menjadi kota yang toleran? Terima kasih. Masih ada waktu? Ya. Berikutnya kami silakan pasangan calon nomor urut 4 menanggapi. Waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan paslon nomor 2 tentang pendirian rumah ibadah di tempat-tempat yang penduduknya minoritas terhadap satu agama tertentu, dan bagaimana meyakinkan sistem ekonomi kita terbuka dari hal-hal yang bersifat intoleran. Masih ada waktu? Ya. Berikutnya kami silakan pasangan calon nomor urut 1 menanggapi. Waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Bagaimana pendapat paslon 2 tentang video yang beredar yang justru ketua tim atau Korcam Tamalandria menyampaikan hal-hal yang sangat intoleran. Padahal kita sendiri selalu harus dalam pilkada ini adalah harus tanpa diskriminasi. Bagaimana pendapat Anda tentang video tersebut? Terima kasih. Masih ada waktu? Berikutnya kami silakan kembali pasangan calon nomor urut 2 menanggapi. Waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Baik, kami berpikir bahwa Makassar ini adalah kota yang sangat toleran. Sehingga seluruh persoalan-persoalan yang ada ke depan, kita hampir tidak pernah melihat ada konflik-konflik horizontal yang terjadi di Kota Makassar. Dan apa yang terjadi pada setiap kegiatan-kegiatan seperti yang dicontohkan oleh paslon nomor 1, ini adalah menurut kami adalah sebuah bentuk politisasi yang dilakukan mengatasnamakan etnis. Waktu habis. Berikutnya pertanyaan yang sama diberikan kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktunya 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara. Kami ingin menyampaikan bahwa Makassar sekali lagi tumbuh dan berkembang dan dibangun oleh kemajemukan dan heterogenitas. Tidak perlu kita pertanyakan sejauh mana toleransi umat beragama, bahkan toleransi antar kelompok di Makassar, karena memang Makassar secara alamiah mampu beradaptasi bagaimana bentuk-bentuk toleransi. Beberapa persoalan-persoalan yang diklaim oleh beberapa orang atau kelompok bahwa ini sifatnya syarat, tetapi dengan imunitas yang dimiliki, kemampuan adaptasi yang dimiliki oleh masyarakat Makassar, maka kita semuanya alhamdulillah mampu beradaptasi. Kenapa? Karena kita memang mesti membuat kebijakan-kebijakan yang mampu memberikan penghargaan yang terutama sekali yang strategis kepada kelompok-kelompok tertentu. Bagaimana caranya? Ya kita mesti membuat miniatur kekuatan dan ketahanan sosial masyarakat itu menjadi sebuah hal yang bukan hanya sekadar simbolik dalam aturan, tetapi mesti kita bangun. Yang kedua adalah sistem kebijakan pendidikannya kita itu, yang kami istilahkan field trip itu, antara sekolah Islam ke sekolah Kristen, ke sekolah yang lain, antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, sehingga mereka kemudian menjadi lebih aware dengan perbedaan-perbedaan itu, sehingga dari awal frame of reference-nya masyarakat Makassar itu menjadi lebih terbuka, sehingga pada saat mereka pada saatnya mengambil kebijakan, mereka itu sudah biasa dengan toleransi, bahkan tidak pernah mempertanyakan apa agamamu atau apa sukumu, tetapi apa yang kau ucapkan, apa kontribusimu, di mana kau mengambil peran untuk Makassar yang kita cintai ini. Ada waktu? Selanjutnya, kami silakan pasangan calon nomor urut 4 menanggapi. Waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Saya mengapresiasi imunitas itu, karena itu saya memberi angka 4 tuh untuk itu. Anda? Aku sih yes. Yes ya. Dan itu merupakan sebuah pikiran bahwa semua bisa
mengembalkan dirinya dari pikiran-pikiran intoleransi. Dan kita sepakat untuk memajukan itu, terutama kami, bahwa imunitas intoleransi harus dijaga dari dini. Waktu habis. Berikutnya, pasangan calon nomor urut 1 menanggapi waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Bagaimana Anda berpendapat atau saya mohon pendapat paslon 3 tentang pemeriksaan KTP jika terjadi sesuatu konflik yang berada pada daerah lain? Nah, saya minta pendapat Anda, apakah ini menjadi suatu bibit-bibit intoleransi yang begitu parah yang kita miliki, atau bagaimana caranya kita bisa mengatasi hal-hal seperti ini agar masyarakat tidak reaktif kemudian langsung bertindak yang sangat intoleran seperti itu. Terima kasih. Ya, berikutnya kami silakan pasangan calon nomor urut 2 menanggapi waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih kepada pasangan nomor urut 3. Bagaimana tadi mendetailkan ada intrip bersama antara sekolah-sekolah yang berbeda agama itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Ya, selanjutnya kami silakan kembali pasangan calon nomor urut 3 menanggapi kembali 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Yang pertama-tama kita apresiasi nomor 4 ini yang memang punya konsep untuk digital melayani. Itu Dilan, digital melayani. Yang kedua, untuk pasangan nomor 1, bahwa pemeriksaan seperti pemeriksaan KTP yang dulu-dulu, rasa-rasanya saya tidak pernah mendengar. Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih jauh nantinya. Ada kesempatan yang lain. Untuk pasangan nomor urut 2, bukan intrik tetapi field trip. Bagaimana supaya kita ke lapangan antara anak-anak yang satu dengan SD yang satu dengan berbeda keyakinan misalnya, itu dibiarkan untuk berinteraksi dengan peguru. Waktu habis. Kita berikan aplaus untuk seluruh pasangan calon yang telah menjawab pertanyaan dalam sesi kali ini. Sesaat lagi kita akan kembali dengan segmen